Melanjutkan dialog kita dalam Jurnal Pagi mengenai cegah kebocoran anggaran. Oke, Bang Ucok, ini masih soal bocor ya. Bagaimana tadi masyarakat sipil dan media itu harus bisa mengawasi supaya kebocoran ini tidak terulang? Biasanya ya, kita lihat dulu ini ya fenomenalnya itu. Masyarakat sipil atau media itu tahu gitu ya, kalau terjadi konflik internal di dalam. Gitu, di dalam itu terjadi konflik atau misalnya dalam tender gitu ya, tender tiba-tiba dimenangkan satu perusahaan, ada yang keberatan, itu bisa muncul itu, ada konflik di situ, itu baru kita tahu. Baru gitu. bisa ketahuan. Sebetulnya kalau kita merujuk kepada ini kebebasan informasi itu, kita itu mulai bisa mengakses dokumen anggaran itu sejak awal sebetulnya, atau sejak di DPR. Di DPR itu misalnya masyarakat dengan media itu bisa mengawal itu anggaran apa sih yang paling gede gitu, yang besar itu bisa dikawal, mulai bisa dikawal sampai nanti ini dipublikasi di pengumuman lelang atau tender. Itu kan terbuka semua ya, terbuka ke publik semua, itu bisa kita kawal kayak gitu. Tapi memang kadang-kadang ada satu program kita tidak tahu artinya apa itu gitu loh. Tapi kalau udah ada konflik baru kita tahu artinya, oh berarti sini udah ada pembagian ini, udah dibagi-bagi. Jadi nunggu konflik dulu. Iya, kalau biasanya misalnya semua dapat rata diem gitu nggak ada konflik, kita juga nggak tahu dong. Nggak tahu juga kayak gitu. Kayak gitu. Makanya untuk itu yang lebih penting lagi adalah sebetulnya setiap proyek itu, setiap program itu harus dipantau, harus diawasi. Gitu. Itu datanya itu bisa melalui dokumen di DPR, bisa melalui lelang atau tender gitu, bisa gitu loh. Karena bagaimanapun juga setiap program, setiap proyek di setiap kementerian itu pasti udah ada negosiasi. Tidak ada yang namanya di Indonesia proyek itu betul-betul bebas. Non tol maksudnya. Kalau tol kan bayar kan, berarti harus bayar. Setiap proyek itu, program itu di kementerian itu sebagian besar itu harus bayar. Ada fee-nya. Ada fee-nya ya. Nah, berkaitan dengan indikasi kalau institusi lain juga mengalami kebocoran dan korupsi, seperti apa? Ya, itu kalau hitungan kita atau kita bisa merujuk ke ini temuan BPK juga. Kalau kita hitung, kalau saya hitung itu dari Pemda ya, Pemda, Kementerian, udah itu BUMN, itu ada dua. Itu kalau dulu Sumitro bilang itu 30%, kalau saya hitung itu sekarang itu udah sampai 32% kebocorannya. Berarti tiap kementerian itu memang itu ada kebocoran, ada permainan di situ. Hampir sepertiga ya? Iya, ada sepertiga gitu. Itu kita ini BPK tiap kementerian itu selalu melakukan audit di bawah 20%. 20% dia. Temuannya 10%. Itu kita lihat. Nah, udah itu saya hitung semua matematikanya, ternyata saya menemukan angka 32% itu. Berarti dengan selisih seperti itu berarti ada kesalahan di mana ya? Kesalahan itu adalah memang di dalam DPR kita lumpuh. Di DPR kita lumpuh. Seharusnya DPR ini harus melakukan pengawasan ya. Perencanaan pengawasan yang betul-betul ketat. Itu artinya DPR itu tidak bisa sendiri. Harus mengajak publik ya, seperti masyarakat sipil dan media kayak gitu. Tapi nggak mungkin mereka diajak, karena kita tahu partai politik sendiri uangnya dari mana, kalau bukan dari anggotanya. Jadi tanggung jawab konstituen dalam kata mereka ya, tanggung jawab keuangan partai politik adalah anggota dewan. Anggota dewan harus cari duit. Duitnya itu dari mana ya? Dari APBN. Ya, caranya bagaimana ya? Terserah anggota dewan masing-masing. Yang jelas selalu terjadi kebocoran anggaran, itu yang terjadi. Berarti dari hasil dialog diskusi kita barusan ini seperti lingkaran yang nggak ada ujung pangkalnya. Iya. Bagaimana memutus rantai itu? Seharusnya ini ya, saya tuh pengen itu harus ada dulu sumber keuangan partai dulu. Itu dulu disepakati. Sebetulnya ini kan ada DPR baru ya, pemerintah baru besok gitu. Harus disepakati sumber keuangan partai kita itu, politik ini dari mana? Apakah dari APBN atau dari mana? Itu dulu disepakati secara nasional. Nanti kalau dari APBN, oke, dari APBN sekian gitu kan. Tapi besok kalau ada korupsi udah hukum mati kayak gitu. Gitu. Jadi anggota dewan betul-betul jangan lagi korupsi, karena uang untuk partai udah ada, tinggal memperjuangkan masyarakat gitu. Ini persoalannya kan selalu kalau anggota dewan dikorupsi, partai nggak ada, uang operasional partai nggak ada kayak gitu. Nah itu pangkalnya itu, dari situ mulai kayak gitu. Dari segi tata kelola keuangan di institusi pemerintahan sendiri, apa yang harus diperbaiki? Yang harus diperbaiki sebetulnya itu ada di Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu ada belanja
dan penerimaan. Dia membelanjakan juga, dia menerima. Seperti saya gitu, Pak Mas Kris, saya kasih duit gitu kan, belanja, menerima dan belanja juga. Itu nggak ada yang ngawasi. Harusnya Menteri Keuangan itu kalau sebagai belanja atau sebagai bendahara negara, penerima negara bentuk lagi lembaganya supaya itu bisa diawasi. Nah, dari sini sebetulnya terjadinya permulaan. Awalnya karena korupsi, tidak dipisah seperti itu ya. Gitu. Udah itu selama ini kan yang namanya pagu-pagu anggaran itu ditentukan oleh Menteri Keuangan sama Bappenas. Misalnya saya ke Kementerian Pendidikan, kamu pagunya sekian. Wah, ini kan belum sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan, karena nanti Undang-Undang Pendidikan nanti akan saya kasih di kementerian lain, kayak gitu. Oke. Nah, berkaitan juga dengan kita sudah membicarakan soal pengawasan, lalu juga dari internal dari sendiri. Berarti dari dua pihak ini, apakah ada yang bisa ditambah lagi agar benar-benar kebocoran ini bisa ditambal seperti itu? Ya, itulah banyak mekanisme memang harus diperbaiki ya, mekanisme keuangan kita gitu ya, termasuk pembahasan juga di DPR, termasuk juga payung hukumnya yang harus diperbaiki. Itu yang harus ditambah. Ya, harus diperbaiki. Oke, kalau begitu closing statement Anda. Iya, kalau menurut saya yang terakhir adalah kasus PDT ini kelihatannya itu KPK hanya sanggup penggeledahan aja. Paling yang ditangkap pihak bupati, swasta, mungkin staf Kementerian PDT. Selesai, tidak ada lagi. Hanya penggeledahan. Seperti kardus durian di Kementerian Tenaga Kerja. Itu hanya penggeledahan aja, yang ditangkap pengusahanya dan pihak staf kementerian. Itu aja. Kita lihat nanti. Apakah ini sampai naik ke atas itu? Ya, mungkin nggak mungkin gitu. KPK nggak akan berani ke situ kayak gitu. Terima kasih Pak Ucok atas karyanya di sini. Demikian pemirsa dialog kita dalam Jurnal Pagi.